Mulai lagi ya. Jadi rekam berarti ini kan. Udah aku record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Bentar, Faktor bentar, bentar, Kinerja. bentar. Oh, kenapa? Muncul ininya. Ada. Udah, ada. Sini enggak, di belakang aku tuh mau pakai yang gini. Apa? Itu yang recordnya. Ya. Ya, yang ini. Ya, ini ya, jaga-jaga itu lah. Enggak, maksudku eh, latar aku ini enggak yang ini enggak dipakai backgroundnya. Enggak. Ini aja nak, gitu ya. Oke, ulang lagi, ulang lagi. Dah? Banget bikin bisa ke suara. Kencengin suaramu ya. Oke, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil materi kami yaitu faktor kinerja tubuh fisik. Saya bersama rekan saya, kami berdua dari kelompok 9. Saya sendiri yaitu moderator dan juga penambah materi Alia Dila Fitra dengan NIM 230890001 dan teman saya. Yaitu saya Deskina Nurela Saputri dengan NIM 230899106. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya Deskina. Kepada Deskina, dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Ketika mulai bermain bulu tangkis, tuntunan fisik olahraga tidak tinggi. Hanya keterampilan memukul, mengembangkan, namun tuntunan fisik meningkat pesat. Pada tingkat tertinggi, tingkat kebugaran bermain sangat tinggi. Pertandingan membutuhkan beberapa tambahan aktivitas berat hingga 1 jam atau lebih. Hal ini di luar lingkup bagian untuk memberikan pelatih dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk merancang dan mengawasi program kebugaran. Ini akan dikembangkan di level 2. Namun, bagian ini akan memberikan pelatih yang pertama yaitu gambaran dari komponen kebugaran yang mendukung keberhasilan dalam bulu tangkis. Yang kedua yaitu pengetahuan dan pemanasan dan pendinginan. Yang selanjutnya yaitu kebugaran fisik. Kebugaran fisik dapat didefinisikan sebagai kapasitas pemain untuk menyelesaikan tugas-tugas fisik. Kebugaran fisik dapat dibagi menjadi berbagai komponen, yaitu yang pertama ada komponen tubuh, fleksibilitas, ketahanan, dan kecepatan. Baik, yang selanjutnya yaitu komponen penggerak kebugaran. Yang pertama yaitu ada keseimbangan dinamis. Definisinya yaitu adalah kapasitas pemain untuk menjaga pusat keseimbangan mereka lebih dasar dan terus berubah. Hubungannya dengan bulu tangkis yaitu seorang pemain dengan keseimbangan dinamis yang baik mampu menjaga stabilitas bahkan ketika bergerak cepat. Pemain seperti pengguna Pemain seperti menggunakan lebih sedikit energi saat bergerak akan tampil lebih baik secara teknis dan lawan mereka akan merasa lebih sulit untuk memaksa mereka kehilangan keseimbangan. Yang selanjutnya itu ketangkasan. Definisinya adalah kapasitas untuk bereaksi dan mempercepat respon pukulan lawan. Hubungannya dengan bulu tangkis, yaitu pemain bulu tangkis harus bersaksi cepat dengan pukulan lawan mereka, baik dengan mendorong cepat dan tanah, serta memanipulasi raket mereka dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu koordinasi. Definisinya yaitu koordinasi adalah kemampuan saat melakukan gerakan berurutan dari tubuh secara efektif. Koordinasi di bulu tangkis sering dikenal sebagai koordinasi mata, tangan, dan kaki. Hubungannya dengan bulu tangkis yaitu membutuhkan pemain untuk mengkoordinasikan berbagai bagian tubuh yang telah mengubah posisi dalam menanggapi shuttlecock, mengeksekusi pukulan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kelincahan. Definisinya yaitu adalah kapasitas untuk mengubah arah dengan cepat sementara tetap mempertahankan keseimbangan.
Hubungannya dengan bulu tangkis yaitu lapangan yang relatif kecil dan gerakan cepat. Memvoli sifat bulu tangkis berarti olahraga di mana kelincahan tingkat tinggi diperlukan untuk berhasil. Selanjutnya materi keempat yaitu pemanasan. Tujuan dari pemanasan adalah untuk mengubah kondisi pemain dari situasi tubuh beristirahat dengan keadaan fisik dan mental yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai bagian utama dari sesi secara efektif. Tujuan dari pemanasan yang pertama yaitu mengurangi kemungkinan cedera, meningkatkan aliran darah, meningkatkan suhu otot, membantu dalam pengembangan keterampilan, mempersiapkan mental pemain, dan berlatih keterampilan yang digunakan dalam pertandingan. Yang terima kasih. Selanjutnya, materi yang selanjutnya saya kembalikan pada menyerang. Ya, terima kasih kepada teman saya, Deskina. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi apa yang ada di dalam bagiannya. Yang pertama, bagian utama dalam sesi pemanasan. Kedua, usia dan pengalaman, lingkungan di sekitar, ruang dan peralatan yang tersedia, dan banyaknya pemain. Selanjutnya, yang termasuk dalam pemanasan bulu tangkis yaitu pulseraser, penggerak, keseimbangan, kecepatan, kelincahan, dan knock up. Materi selanjutnya yaitu latihan meningkatkan denyut nadi. Latihan meningkatkan denyut nadi harus berlangsung sekitar 3 sampai 10 menit. Lingkungan yang hangat bisa menjadi lebih pendek dari bagian ini. Deskripsi dari latihan meningkatkan denyut nadi yaitu berlari maju dan mundur yang dilakukan dengan pemain bergerak maju dan mundur di lapangan menghadap net selama berlatih. Selanjutnya chess yaitu menghadap depan lapangan, pemain melakukan tindakan chess melintasi lebar lapangan. Selanjutnya chess atau zigzag menghadapi net, pemain bergerak menuju net, mereka melakukan membentuk serangkaian bentuk Z, satu kaki mengejar yang kaki lainnya tetapi tidak pernah cukup menangkap itu. Fokus pada menggelapkan di tanah, membuat gerakan ritmis, dan ulangi gerakan mundur ke belakang lapangan. Selanjutnya, latihan mobilitas, yaitu ketika melakukan latihan mobilitas dalam pemanasan, harus dilakukan fokus pada mengendalikan gerakan, setelah memulai secara bertahap meningkatkan kecepatan dan jangkauan gerakan. Efek dari latihan mobilitas dan deskripsinya itu meningkatkan tumit, betis bekerja melalui berbagai gerakan yang baik, pergerakan pergelangan kaki yang dapat dideskripsikan sebagai tempat menaikkan tumit kaki masing-masing di lapangan dengan cara bergantian. Selanjutnya mengimbaskan tumit, peregangan depan paha, peregangan lutut yang dideskripsikan sebagai berdiri dengan kaki lebar, tangan dipinggul, dan bergoyang dari satu kaki ke kaki lain dan membawa tumit kaki yang tidak berbobot setiap kali terhadap bokong. Selanjutnya yaitu jalan bungkuk, peregangan belakang paha dan pergerakan pinggul yang dideskripsikan sebagai letakkan satu kaki sedikit di depan yang lain, jauhkan lurus kaki depan, tekuk lutut belakang, membungkuk ke depan di pinggul dan menempatkan tangan sebentar di belakang. Jauhkan kembali yang datar atau dada atas. Ulangi kaki kiri, kaki kanan, dan lain-lain bergerak ke depan ketika Anda melakukan. Selanjutnya, mengaitkan kaki secara lurus, yaitu peregangan belakang paha dan peregangan pinggul yang dideskripsikan berdiri di atas satu kaki dengan tangan di pinggul, ayunan kaki ditangguhkan belakang dan kaki depan, jauhkan mengayun kaki selurus mungkin, mulai rendah dan lambat dan secara bertahap membangun kecepatan dan jangkauan gerakan. Jauhkan tubuh bagian atas dan kepala selurus mungkin dengan fokus pada titik stasioner. Selanjutnya, mengayunkan kaki ke samping, yaitu membentang pada bagian dalam atau luar dengan gluteus dan pergerakan panggul atau sisi ke sisi. Berdiri di atas satu kaki dengan tangan di pinggul, ayunkan kaki lainnya dari kiri ke kanan dengan kaki lurus, jauhkan atas tubuh atau kepala sejauh mungkin dengan fokus. Selanjutnya, menukul lutut, yaitu pergerakan lutut dan pinggul, koordinasikan peregangan otot kaki. Dengan berdiri, sikap lebar, letakkan satu kaki dengan baik, bayangkan kaki ditempatkan pada dua garis lapangan, perpanjang lengan ke samping untuk keseimbangan. Turunkan ke bawah, menekuk kedua lutut, lakukan ketiga hal di atas, kemudian ganti ke kaki lainnya.
Lanjutannya itu berjongkok dengan pergerakan lutut dan pinggul. Juga koordinasikan pergerakan otot kaki. Berdiri dengan kaki di pundak dengan lebar terpisah, membungkuk sedikit dari pinggul, melanjutkan menerapkan posisi jongkok dengan menjaga kaki datar di lantai ketika turun. Selanjutnya, triangle twist, yaitu membentang otot punggung dan pergerakan tulang. Memegang raket di depan dengan dua tangan, berdiri dengan sikap lebar, jauhkan pinggul menghadap ke depan, putar ke kiri lalu ke kanan. Selanjutnya, membungkuk ke samping, yaitu membentang otot punggung dan pergerakan tulang belakang. Memegang raket di atas kepala dengan dua tangan, berdiri dengan sikap lebar, jauhkan pinggul menghadap ke depan, ganti membungkuk ke satu sisi kemudian yang lain. Materi selanjutnya itu keseimbangan. Yang pertama ada mengalirkan kaki secara lurus, yang dilakukan dengan berdiri di atas satu kaki dan tangan di pinggul, ayunkan kaki ditangguhkan ke belakang dan ke depan. Jauhkan ayunan kaki selurus mungkin, mulai merendahkan dan lambatkan secara bertahap dan kecepatan. Jauhkan gerakan. Jauhkan tubuh bagian atas dan kepala sejauh mungkin dengan fokus pada titik stasioner. Tetap persiapkan kepala atau tubuh bagian atas. Ini juga sangat baik untuk menjaga keseimbangan dinamis. Tantang tubuh untuk melakukan ayunan kaki ini dengan posisi yang berbeda seperti lengan terangkat tinggi di atas kepala. Yang kedua, mengayunkan kaki ke samping yang dilakukan dengan berdiri di atas satu kaki dan tangan di pinggul. Mengayunkan kaki lainnya dari kiri ke kanan dengan lurus. Jauhkan atas tubuh atau kepala sejauh mungkin dengan fokus pada titik stasioner. Tetap persiapkan kepala atau tubuh bagian atas. Tantang tubuh untuk melakukan ayunan kaki ini dengan posisi yang berbeda, seperti lengan terangkat tinggi di atas kepala. Selanjutnya yaitu melompat, dua kaki sampai dua kaki melompat lengkap secara berurutan, atau misalnya sisi ke sisi seperti yang ditunjukkan. Mendaratkan kaki tumit, dua kaki ke kaki satu ketika mulai berhenti pada arahan untuk membangun keseimbangan. Ketika belajar, kurangi waktu jeda untuk melompat agar tidak segera mendarat. Contoh yang ditampilkan adalah sisi ke sisi saja. Variasi yang juga perlu digunakan yaitu pemain depan dan belakang berputar kombinasi. Selanjutnya menekuk lutut yang dilakukan dengan posisi berdiri dan tangan pinggul kaki bersama-sama. Terjang ke depan dengan satu kaki, kembali ke posisi awal dan ulangi pada kaki yang lain. Fokus pada menjaga tubuh dalam posisi tegak. Ulangi menekuk lutut tetapi bereksperimen dengan gerakan tubuh bagian atas, termasuk putarkan trunk ke kiri atau kanan, membungkuk ke samping kiri atau kanan, menantang tubuh untuk mempertahankan posisi penyerang yang kuat sementara tubuh bagian atas bergerak dengan cara yang berbeda. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Deskina. Kepada Deskina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang selanjutnya yang kedelapan yaitu mengenai ketangkasan atau kecepatan. Yang pertama yaitu kaki cepat. Dideskripsikan yaitu berdiri dengan kedua kaki di garis tram menghadap partner latihan. Pada tanda misalnya memukul shuttle dengan raket atau dengan tangan dan lain-lain, pemain memindahkan kaki mereka keluar ke sisi trimlines 3 kali berturut-turut secepat mungkin. Pertama, untuk menyelesaikan kemenangan. Bisa dilihat ilustrasi gambarnya pada gambar di samping. Yang selanjutnya yaitu ladder walk, yaitu dengan berdiri kaki kanan di sisi tangga, lakukan dari kaki kanan, lakukan ke tangan kiri dan kanan, langkah keluar tangga ke kaki kiri, lakukan dari kaki kiri, langkah ke tangga atau dari kanan ke kiri, dan langkah keluar tangga dari kiri ke kanan. Selanjutnya yaitu kaki cepat atau keluar dari posisi. Dilakukan dengan 3 gerakan kaki cepat dengan kaki bergerak masuk dan keluar dari trimlines. Pada pengulangan ketiga dengan kaki mendarat di luar trimlines, pemain bergerak dari tanah dan lari cepat ke depan. Yang terakhir yaitu pukul shuttle dengan tangan. Dengan berdiri menghadap pelatih yang memegang 8-12 shuttlecock, pelatih melempar shuttlecock dalam waktu yang cepat dengan tujuan agar pemain menyerang shuttlecock dengan tangan mereka. Selanjutnya itu kelincahan. Yang pertama yaitu turun ke bawah, bangun bergerak.
Di sini pemain berbaring di punggung mereka di lapangan bagian depan, kaki menunjuk ke garis yang rendah. Dan selanjutnya yaitu membayangi. Bisa dilihat pada ilustrasi gambar di samping. Materi yang kesembilan yaitu knock up. Yang pertama latihan. Knock up sebelum pelatihan harus mencakup unsur-unsur dari bagian utama dari sesi. Hal ini memungkinkan pelatih untuk mengamati bagaimana pemain melakukan keterampilan dan menginformasikan bagaimana mereka kemudian melatih keterampilan yang ada pada bagian utama dari sesi. Yang selanjutnya yaitu pertandingan. Knock up untuk pertandingan bermain idealnya harus memungkinkan Anda untuk berlatih memukul dan gerakan yang diperlukan untuk berhasil dalam pertandingan itu. Yang pertama itu single knock up harus mencakup seluruh lapangan. Yang kedua, ganda knock up harus mencakup sebagian besar tubuh dan berfungsi sebagai latihan atau kembali ke keadaan. Yang materi yang ke-10 yaitu pendinginan. Fakta-fakta kunci tentang pendinginan termasuk dalam tabel di bawah ini. Yang pertama, bagian dari pendinginan, yaitu latihan aerobik yang stabil dari 5 sampai 15 menit yang secara bertahap mengurangi intensitas. Contohnya jogging ringan yang akan mengurangi untuk berjalan seperti biasa. Manfaatnya yaitu membantu dalam mengurangi kekakuan otot. Yang selanjutnya, yang bagian dari pendinginan yaitu peregangan otot statis selama 15 sampai 30 detik. Manfaatnya yaitu membantu mencegah otot secara bertahap jika otot-otot yang diizinkan untuk mempersingkat waktu dapat mengakibatkan gangguan teknis dan kesempatan lebih besar untuk cedera. Selanjutnya yaitu macam-macam pendinginan. Yang pertama yaitu ada betis lebih rendah atau disebut juga dengan soleus. Yang kedua betis lebih tinggi atau gastrocnemius. Yang ketiga yaitu depan paha atau quadriceps. Yang keempat belakang paha atau hamstring. Yang kelima pangkal paha atau short adductor. Yang keenam yaitu pangkal paha yang atau long adductor. Yang ketujuh yaitu pantat atau gluteus. Yang kedelapan yaitu truncation. Yang kesembilan yaitu dada atau pectorals. Yang kesepuluh atau membungkuk ke sisi dan belakang lengan atau disebut dengan tricep dan peregangan bahu. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Deskina yang telah menyampaikan materi tersebut. Selanjutnya, eh, akhir dari materi kami dapat kami simpulkan, yaitu kondisi fisik pemain adalah salah satu dari 5 faktor kinerja yang mempengaruhi bagaimana pemain yang akan tampil. Ada 9 komponen kebugaran yang perlu dikembangkan dalam rangka untuk menjadi sukses di bulu tangkis. Ini dapat dibagi menjadi 5 komponen kebugaran fisik, yaitu komposisi tubuh, kekuatan, kecepatan, daya tahan, fleksibilitas. 4 komponen kebugaran bermotor yaitu kelincahan, kecepatan, keseimbangan dinamis, dan koordinasi. Komponen kebugaran yang berbeda dapat ditekankan pada tahap perkembangan yang berbeda dalam rangka untuk membawa tentang perbaikan yang optimal. Pemanasan harus mendahului kedua pelatihan